Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun, para sedulur. Jadi para sedulur, belakangan ini kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia sudah bergulir ke ranah hukum ya teman-teman, sudah berjalan prosesnya. Sudah sampai kemudian ijazahnya Pak Jokowi ini sudah diserahkan ke Kabar Reskrim Polri dan sudah diteliti oleh tim digital dan forensik Polri gitu kan. Yang jelas memang masalah ini kan memang sudah berkepanjangan ya, sudah panjang banget ceritanya dan sempat membuat masyarakat dan seluruh warga negara itu bertanya-tanya gitu kan. Kalau kemudian Pak Jokowi bilang bahwasannya itu masalah yang ringan, kalau menurut saya pribadi sih enggak ya, sampai kemudian semua masyarakat itu betul-betul memperhatikan masalah ini. Saya kalau ke kampung, ke pedesaan, banyak orang yang mempertanyakan kebenaran hal tersebut ya, apakah betul dugaannya gitu kan. Dan ini jadi pertanyaan sampai dengan saat ini gitu kan. Dan memang kemudian banyak pihak yang kemudian terseret dalam proses hukum yang dalam kasus ini teman-teman. Yang jelas memang terakhir kalau saya lihat itu saya turut prihatin ya, ketika kemudian ada seorang yang sudah sepuh yaitu Pak Kasmujo ya, yang dikabarkan beliau ini adalah dosen pembimbing akademiknya Pak Joko Widodo ya, Presiden Indonesia yang ke-7. Ini sudah sepuh kemarin karena memang kemudian ada yang dari Makassar, seorang advokat dari Makassar yang melakukan penuntutan ya secara hukum pada via UGM, kemudian ikut menyeret Pak Kasmujo gitu kan. Maksudnya ya pastinya juga ikut proses hukum. Yang jelas saya juga turut prihatin gitu kan, bapaknya sudah sepuh, sudah uzur gitu kan, apalagi kalau kemudian sampai harus ke pengadilan, walaupun mungkin sekedar jadi saksi segala macam gitu kan. Tapi yang jelas ini sangat memprihatinkan karena memang kemudian kan banyak pihak atau unsur-unsur yang kemudian begitu erat terkait dengan masalah yang ada di tuduhan ijazah palsunya Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat kan memang sepertinya pihak yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu ini sepertinya posisinya juga lemah kalau saya lihat. Kenapa saya bilang lemah? Karena memang kemarin kan memang kemudian perbandingan ijazah yang mereka tuduh sebagai yang palsu itu kan kemudian mereka primary evidence-nya atau bukti primernya itu mereka ambil dari media sosial gitu kan. Yang walaupun kemudian mereka larinya lagi buktinya adalah kemudian ke masalah skripsi yang mereka dokumentasikan langsung dari perpustakaan UGM gitu kan. Tapi base primary evidence mereka yang pertama itu bahwasanya gimana mereka kemudian bisa ngambil kesimpulan ijazah palsu, tapi kemudian datanya itu kopi ijazah ataupun mungkin hasil dari uploadan seseorang di media sosial gitu kan. Ini kan lemah ya, bisa jadi blunder gitu kan. Tapi kalau saya lihat juga berantai juga gitu kan, orang yang kemudian ngupload ijazahnya Pak Jokowi itu di media sosial, dia juga kita semua tahu kan siapa orangnya. Pastinya juga kalau kemudian memang dikatakan bahwasannya uploadannya itu nggak sesuai dengan ijazahnya Pak Jokowi, karena dari pihaknya Pak Jokowi juga menyatakan nggak pernah memperlihatkan ijazahnya kepada siapapun. Yang jelas pasti juga orang tersebut bisa terseret dalam kasus hukum. Yang ini memang sebetulnya ya sah-sah saja karena memang kedua belah pihak sudah meyakini bahwasanya mereka berada di pihak yang benar. Yang nuduh udah yakin bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Misalnya Pak Jokowi meyakini bahwasanya ijazahnya betul-betul asli gitu kan. Tapi kemudian kan memang begitu pelik dan kemudian banyak pihak yang kemudian terseret dalam kasus ini gitu kan. Yang terakhir memang kemudian kita lihat adalah Pak Kasmujo. Kenapa ini saya bilang sangat penting ya, karena Pak Jokowi ini kan mantan presiden kita 2 periode gitu. Bisa jadi kalau kemudian benar tuduhannya kan kata dunia nanti gitu kan, negara kita adalah negara besar, penduduknya 180 juta 280 juta ya, hampir negara kita udah merdeka hampir lebih dari 50 tahun lebih gitu kan.
apa kata dunia, dan apalagi konsekuensinya jika memang ijazahnya Pak Jokowi asli. Ini konsekuensinya berat ya, tuduhan pencemaran nama baik. Kalau ini kan memang jelas kan masih diperiksa oleh digital forensiknya Polri. Kalau asli, kasus pencemaran nama baiknya tentu akan berlanjut, walaupun ini rumit ya, komplikasi gitu kan. Yang lagi-lagi kenapa saya bilang prihatin, karena ini sesungguhnya bisa selesai dengan mudah kemarin itu sebetulnya, menurut logika seorang awam ya, menurut pemikiran atau apa ya, orang awam gitu kan. Karena memang kemudian kalau kayak kemarin ada Ibu Mega cerita gitu kan, walaupun Ibu Mega ini juga, Ibu Megawati Soekarno Putri ini nggak bilang itu siapa, namanya siapa ataupun siapa gitu kan. Jelas ya, sudah sebetulnya kan simple aja gitu kan, nggak begitu penting banget. Kalau kemudian ditanya ijazahnya, dituduh mau lihat ijazahnya, ditunjukin juga udah selesai gitu kan. Ditunjukin, mungkin kalau perlu lebih berhati-hati mungkin ketika mau menunjukkan ada tim kuasa hukum, ada pihak yang berwajib, ada ahli di situ, sudah monggo dilihat, silahkan diteliti kan, seperti itu kan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Bung Pandana Baban ya, seorang politikus senior dari PDIP. Kalau ada yang nanya saya, katanya Bung Panda itu, Panda aku mau lihat ijazahmu gitu kan. Ya udah, saya akan suruh sopir saya, tolong ambilin ijazah saya di kamar, di lemari, di laci sebelah kanan, tunjukin, selesai gitu kan. Tapi memang lagi-lagi juga secara hukum haknya Pak Joko Widodo untuk kemudian tidak menunjukkan ijazahnya kepada orang yang mau lihat gitu kan. Ya kayak saya lah, kemudian tiba-tiba ada orang-orang yang saya nggak begitu kenal datang, kamu ijazah kamu palsu, saya mau ngeliat gitu kan. Ya kalau kemudian kita tersinggung, dan kita hak kita kalau nggak menunjukkan, ya sudah nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi memang hematnya kalau menurut saya ya dari ini, ya, kalau kemudian manfaatnya itu lebih banyak kalau kemudian ditunjukkan. Karena kalau nggak ditunjukin ya ini kan akhirnya kan banyak pihak yang terlibat, dan kemudian memang banyak jadi pembicaraan khalayak umum. Saya pikir semua masyarakat, semua warga negara mungkin nyaris sampai pelosok-pelosok pedesaan juga tahu masalah ini gitu kan. Yang jelas kita semua menunggu, dan jangan sampai kemudian kasus ini menggantung atau jadi misteri gitu kan. Jadi misteri seumur hidup nanti kalau nggak ini. Tapi kalau saya pikir mungkin ya kita dapat menunggu ya kebenaran fakta yang terjadi. Baik itu kemudian yang nuduh itu ijazahnya sesuai yang nuduh, yang sesuai dugaan yang nuduh, atau ijazahnya itu asli gitu kan. Yang jelas warga dan masyarakat menunggu hasilnya, pengen tahu, dan memang harapannya kemudian nggak menggantung gitu kan. Kalau menggantung kan cuma jadi misteri ya. Sepanjang sejarah Republik Indonesia akan jadi misteri, karena memang dari zaman presiden pertama kita Insinyur Soekarno sampai kemudian kemarin Pak Susilo Bambang Yudhoyono gitu kan, memang juga nggak pernah ya ada masalah seperti ini, kasus pertama kali dalam sejarah Republik ini. Dan semoga kita berharap bahwasanya nanti masalah ini kemudian bisa clear, bisa jelas, dan hasilnya final itu apapun yang jelas masyarakat pasti menerima dengan legowo gitu kan. Dan masyarakat betul-betul berharap ya memang kasus ini selesai final dan ketahuan gitu kan. Jangan cuma menjadi menggantung nanti kan. Kalau gantung ya jadi misteri sepanjang sejarah Republik ini. Nah, saya juga nggak begitu ngerti nih kalau sebetulnya, kalau menurut lagi-lagi untuk pemikiran orang awam itu akan selesai dengan mudah ya, dengan sesuatu yang sangat simpel sekali. Tapi lagi-lagi pemikiran tiap orang kan beda-beda. Nah kalau menurut teman-teman, kalau kita melihat kasus ini sebagai orang awam, apa sih sebetulnya yang lagi terjadi? Kalau saya juga kayaknya juga penasaran, bingung gitu kan, dan juga prihatin kalau kemudian lihat kemarin ada orangnya udah sepuh, Pak Kasmujo, kayaknya seperti nanti jadi saksi ya kalau di pengadilan gitu kan. Yang jelas memang proses sudah berjalan ya, mungkin kita jadi sebagai warga dan masyarakat cuman kemudian bisa menonton, menunggu hasilnya, dan berharap bisa tahu kebenaran itu seperti apa. Nah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Degun.